Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fadila Tahir. My registration number A1M2 18033. In this video, I will explain about conditional sentence type 2. But before that, we have to know what is conditional sentence itself. Conditional sentence merupakan kalimat perandaian yang di dalam bahasa Indonesia terdapat kata seandainya, jikalau, kalau, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata if sebagai penanda dari conditional sentence. Pada umumnya, conditional sentence memiliki dua klausa, di mana terdapat dua klausa dalam satu kalimat, dan salah satu klausanya menggunakan kata if. Sebagai contoh, if I have enough money, I will go to Japan. Nah, if I have enough money ini merupakan if clause yang ditandai dengan adanya if sebagai penanda conditional sentence dan diikuti oleh main clause yaitu I will go to Japan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya berbicara mengenai conditional sentence tipe kedua, perlu kita ketahui bahwa conditional sentence tipe kedua ini memiliki bentuk berbeda dengan tipe sebelumnya. Jika tipe sebelumnya menyatakan situasi yang kemungkinan yang akan terjadi, di tipe kedua ini digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan kecil terjadi atau bahkan tidak terjadi. Dan conditional sentence tipe kedua ini sering dikenal dengan istilah present unreal condition, dan berbeda fungsi, berbeda juga pola yang digunakan untuk conditional sentence tipe kedua. Conditional sentence tipe kedua untuk pola kalimat diikuti if, diikuti dengan simple past, diikuti dengan past future. Kenapa harus menggunakan simple past dan past future? Karena keadaan yang kita umumkan itu sangat berbeda dengan yang kita alami saat ini. Nah, berikut ini merupakan contoh dari conditional sentence tipe kedua, yaitu if he saw Dila tomorrow, he would speak to her. If he saw Dila tomorrow ini merupakan if clauses dalam bentuk simple past yang ditandai dengan adanya kata kerja bentuk kedua yaitu saw, dan diikuti oleh past future, he would speak to her yang ditandai dengan adanya penanda future dalam bentuk past atau would. Dari kalimat ini, if he saw Dila tomorrow, he would speak to her. Faktanya, he didn't see Dila tomorrow and he didn't speak to her. Dia kemungkinan besar ketemu dengan Dila itu sangat kecil, jadi dia tidak mungkin bisa berbicara dengan dia besok. Nah, bagaimana bentuk negatifnya? If he saw Dila tomorrow, he would not speak to her. Untuk penanda negatif, sama seperti kalimat yang lain, ditandai dengan adanya kata not yang menunjukkan bentuk negatif suatu kalimat. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, if he saw Dila tomorrow, would he speak to her? Nah, karena ini kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, otomatis harus diikuti dengan question mark yang berada di ujung kalimat seperti ini. Beralih ke contoh selanjutnya. If she were a doctor, she would work at hospital. Nah, if she were a doctor and she would work at hospital itu memiliki pola yang sama seperti pada contoh sebelumnya. Namun penggunaan were di sini itu untuk conditional sentence selalu menggunakan kata were, dan itu berlaku untuk semua pronoun. She were, I were, you were, he were, and so on. Dan kenapa tidak menggunakan was? Karena penggunaan was pada conditional sentence tipe kedua itu digunakan digunakan ketika dalam keadaan non formal seperti ketika kita berbicara. Nah, dari kalimat tersebut
If she were a doctor, she would work at hospital. Faktanya, dia sekarang tidak menjadi seorang dokter dan dia tidak bekerja di rumah sakit. Untuk bentuk negatifnya yaitu if she were a doctor, she would not work at hospital. Sama seperti bentuk sebelumnya, untuk penggunaan kalimat negatif itu ditandai dengan penggunaan not sebagai penanda negatif sebuah kalimat. Dan untuk kalimat interrogatifnya, if you were a doctor, would you work at hospital? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanda tanya yang diikuti dengan question mark pada akhir kalimat. Nah, itu dia penjelasan mengenai conditional sentence type 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.